Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kali ini akan mempresentasikan mengenai pasar oligopoli non kolusi. Dengan sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada 6. Yang pertama ada Kak Safrida, ketua kelompok kami dengan NIM 2205513031. Ada Kak Mirta NIM 2205513008. Ada Kak Putri NIM 2205513072. Ada Kak Indah NIM 2305516004. Ada saya Rahmida Kintia NIM 2305516001. Dan ada Kak Ayun Atika NIM 2005513042. Di sini kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Ada definisi pasar oligopoli non kolusi, karakteristik pasar oligopoli non kolusi, ada modelnya, dampak pasar oligopoli non kolusi, dan juga komisi pengawasan persaingan usaha. Dilanjutkan dengan contoh studi kasus pada perusahaan mie sedap dan juga Indomie. Nah, di situ akan menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan Indomie dan juga mie sedap, hasil komparasi brand dari kedua perusahaan tersebut, dan juga persaingan dari Indomie dan juga mie sedap. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kami persilakan. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai definisi oligopoli. Oligopoli adalah salah satu struktur pasar yang menarik perhatian para ekonom karena karakteristiknya yang unik. Dalam pasar oligopoli non kolusi, produsen tidak bekerja sama atau membuat kesepakatan untuk mengendalikan harga atau kuantitas barang, di mana setiap tindakan apabila yang dilakukan oleh satu perusahaan akan memancing reaksi dari perusahaan pesaing. Lalu selanjutnya adalah karakteristik pasar oligopoli non kolusi. Yang pertama ada persaingan ketat dalam diferensiasi produk. Contohnya Indomie dan mie sedap bersaing melalui inovasi rasa, kualitas, dan varian produk untuk menarik konsumen tanpa saling berkoordinasi. Jika Indomie itu menawarkan varian rasa khas Indonesia, sementara mie sedap itu fokus pada rasa pedas dan kuah kental sebagai ciri khasnya. Lalu yang kedua ada penetapan harga yang cermat. Harga produk diatur hati-hati karena adanya efek price war. Jika satu merek menurunkan harga, yang lain mungkin harus menyesuaikan agar tetap kompetitif. Lalu yang kedua, perusahaan cenderung menjaga harga relatif mirip untuk menghindari perang harga yang besar-besaran. Yang ketiga adalah iklan dan promosi yang intens. Keduanya mengandalkan iklan agresif dan promosi seperti diskon atau hadiah untuk menarik perhatian konsumen tanpa saling mempengaruhi keputusan strategi pemasaran secara langsung. Yang keempat adalah dominasi pasar oleh beberapa perusahaan. Pasar mie instan di Indonesia didominasi oleh Indomie dan mie sedap, tetapi tetap ada pemain kecil yang berusaha bersaing meskipun sulit bagi mereka untuk mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Yang kelima adalah kecenderungan tidak berkolusi. Tidak ada bukti koordinasi harga atau produksi antara keduanya. Mereka itu beroperasi secara independen dalam mengambil keputusan strategis untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Lalu yang keenam adalah hambatan masuk tinggi untuk pesaing baru. Keduanya yaitu Indomie dan mie sedap ini memiliki keunggulan skala ekonomi, jaringan distribusi yang luas, dan loyalitas merek yang sulit disaingi oleh perusahaan baru. Untuk selanjutnya ada model oligopoli non kolusi. Untuk yang pertama ada model Cournot. Harga pasar ditentukan oleh keseimbangan antara jumlah total output yang dihasilkan oleh dua perusahaan dengan permintaan pasar. Untuk yang kedua ada model Edward. Adanya dua perusahaan dengan komoditi yang sama dengan cara yang pertama, setiap perusahaan mempunyai kapasitas produksi. Untuk yang kedua, setiap perusahaan tidak dapat memenuhi seluruh penawaran pasar. Untuk yang ketiga, setiap perusahaan mencoba memaksimumkan tingkat keuntungan. Untuk selanjutnya ada model Chamberlain. Untuk yang pertama, dengan menetapkan harga yang sama. Untuk yang kedua, menjual jumlah produk yang sama.
Untuk yang ketiga, memaksimumkan keuntungan bersama. Untuk yang keempat, ada model kurva permintaan patah. Bila ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia akan kehilangan konsumen karena tidak ada produsen yang bersedia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dalam pasar oligopoli tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga, sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah lagi. Untuk yang terakhir ada model Stackelberg, model persaingan yang didasarkan pada permintaan strategis non-kooperatif. Selanjutnya ada dampak pasar oligopoli non-kolusi terhadap konsumen. Untuk dampak yang pertama, dominasi perusahaan besar. Yang dimaksud adalah konsumen mungkin menghadapi keterbatasan pilihan jika pasar hanya dikuasai oleh sedikit perusahaan besar. Untuk dampak yang kedua, ada potensi harga tinggi. Dalam beberapa kasus, harga produk cenderung tinggi karena kurangnya persaingan yang ketat. Untuk yang ketiga, ada pilihan produk yang beragam. Dalam persaingan non-harga, perusahaan berlomba-lomba menciptakan inovasi sehingga konsumen mendapatkan produk dengan fitur yang lebih baik. Untuk yang terakhir, ada stabilitas harga. Harga yang tidak fluktuatif memberikan kapasitas tinggi konsumen dalam merencanakan pengeluaran. Baik, selanjutnya itu KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat. KPPU memastikan agar oligopoli non-kolusi tetap dalam kerangka yang tidak merugikan konsumen. Misalnya dengan melarang praktik harga tinggi akibat kesepakatan terselubung atau kolusi. Latar belakang, pasar mie instan di Indonesia merupakan salah satu industri terbesar di Asia dengan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Dua pemain utama dalam pasar ini yaitu Indomie dan mie sedap bersaing ketat untuk memperebutkan pangsa pasar yang luas dan loyal. Persaingan ini mencerminkan karakteristik pasar oligopoli non-kolusi di Indonesia. Di sini para pemain dominanlah yang mengendalikan pasar, tetapi tidak saling bekerja sama atau berkolusi untuk mengatur harga maupun produksi. Indomie pertama kali diproduksi pada bulan Juni 1972 oleh PT Samarut Food Manufacturing Co. Ltd pada tahun 1984. PT Samarut Food diakuisisi oleh PT Sarimi Asrijaya yang dimiliki oleh pabrik tepung Bogasari sebelum mereka bergabung menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994. Indomie menguasai sekitar 70% pasar mie instan di Indonesia pada tahun 2010. Selanjutnya ada merek mie instan, mie sedap. Mie sedap adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Wings Food via PT Karunia Alam Sagar dan Prakasa Alam Sagar. Produk mie instan ini diluncurkan pada tahun 2003 dan saat ini berada di posisi mie instan terpopuler kedua di Indonesia. Produk ini diklaim sebagai satu-satunya mie instan di pasaran yang memiliki sertifikat ISO 2200. Selanjutnya ada hasil komparasi brand. Tabel di atas adalah diagram garis tentang omset pasar dari Indomie dan mie sedap. Secara detail sudah dituliskan bahwa Indomie di tahun 2020 ada 70,50%, sedangkan mie sedap 16%. Di tahun 2021 Indomie 72,9%, sedangkan mie sedap 15,20%. Di tahun 2022 Indomie 70,90%,
mie sedap 15,50%, di tahun 2023 Indomie 70,50%, sedangkan mie sedap di 16,20%, di tahun 2024 Indomie 71,20%, sedangkan mie sedap 13,90%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perbandingan antara Indomie dengan mie sedap. Untuk Indomie dia mempertahankan varian rasa yang klasik dan lokal khas Nusantara. Contohnya baru-baru ini Indomie mengeluarkan rasa baru yaitu rawon pedas. Kemudian sebelumnya juga dia pernah mengeluarkan rasa rendang dan mie Aceh. Kemudian di Indomie juga dia memiliki distribusi yang luas sehingga pemasarannya dia sangat luas, dengan dia juga memiliki loyalitas pelanggan yang sangat kuat. Ditambah lagi dengan rasa Indomie yang sudah teruji karena seluruh Indonesia pun sudah mengakui tentang kualitas Indomie. Mie sedap dia lebih fokus pada kualitas mie yang kenyal dengan topping tambahan. Mie sedap juga lebih fokus pada iklan kreatif dengan menggandeng beberapa selebritis terkenal dengan influencer juga untuk lebih mendongkrak penjualannya. Kemudian mie sedap juga lebih fokus pada pasar modern dan memberi insentif pada pengecer. Kemudian berarti kami dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya mie sedap itu dia lebih fokus dan agresif di media sosial. Hingga dapat dikatakan bahwa mie sedap dia untuk jaringan distribusinya kurang kuat, tidak seperti Indomie. Baik, terima kasih itulah presentasi dari kami kelompok 6 mengenai pasar oligopoli non kolusi. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan juga atensinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.